Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Walidain dari kelas 11 Jasa Boga 1. Hari ini saya akan mempresentasikan pengetahuan alat dan bahan pastry. Yang akan saya terangkan hari ini adalah tepung, garam, leavening agent, fats atau lemak, eggs, sugar, and chocolate. Yang pertama saya jelaskan yaitu adalah tepung. Tepung terigu berdasarkan jenis proteinnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hard flour atau tepung terigu protein tinggi. Kenapa tepung protein tinggi? Karena tepung ini memiliki banyak gluten di dalamnya. Tepung ini biasanya cocok untuk membuat roti atau produk yang memerlukan waktu untuk fermentasi. Yang kedua yaitu ada medium flour atau tepung protein sedang. Kebanyakan orang mengenalnya sebagai tepung serbaguna, terbuat dari campuran hard wheat dan soft wheat, sehingga karakteristik antara kedua jenis tepung ini cocok untuk membuat adonan seperti waffle, panada, atau berbagai kue dan muffin. Yang terakhir yaitu adalah soft flour atau tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah ini biasanya cocok untuk membuat kue atau biskuit yang tidak memerlukan untuk waktu fermentasi. Bahan yang kedua yaitu adalah garam. Garam digunakan untuk meningkatkan rasa dan manisnya bahan lainnya dalam makanan. Jika garam dihilangkan atau dikurangi, rempah-rempah atau bumbu dalam resep harus ditingkatkan sedikit. Dalam adonan ragi, garam memperlambat fermentasi ragi. 3 itu ada leavening agent, seperti baking soda. Baking soda itu menghasilkan gas ragi bila dikombinasikan dengan bahan asam seperti cuka, jus lemon, atau sirup. Makanya volume adonan akan cepat meningkat, tergantung pada jumlah baking soda yang ditambahkan ke dalam adonan. Terus ada baking powder. Baking powder ini sama seperti baking soda pada saat bereaksi dengan asam. Adonannya biasanya dilakukan dengan double pengembangan. Yang pertama ketika bahan kering dan lembab dicampur bersama. Yang kedua pas lagi mau dipanggang. Yang ketiga itu adalah yeast atau ragi. Yeast itu merupakan mikroorganisme hidup. Dia tuh hancur kalau misalnya kena panas doang. Ragi tumbuh dan berkembang mengeluarkan karbon dioksida yang menyebabkan adonan ini naik. Ini dipengaruhi oleh penambahan atau penghapusan bahan-bahan lain seperti garam dan gula. Yang keempat itu ada fats atau lemak. Kali ini saya akan menjelaskan butter, margarin, dan oil. Butter itu yang lebih dikenal dengan mentega, dibuat dari krim dan memiliki kandungan lemak minimal 80%. 20%-nya itu adalah air dengan susu padat. Butter ini biasanya terbuat dari lemak hewani. Berbanding terbalik dengan margarin. Margarin ini dibuat dari lemak atau minyak yang terhidrogenasi parsial, air, susu padat, dan garam. Vitamin dan pewarnaannya biasanya ditambahkan juga ke margarin. Dan margarin ini biasanya terbuat dari lemak nabati atau tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir itu ada oil. Oil ini digunakan dalam beberapa resep muffin, bread, dan cake. Jika oil atau minyak digunakan sebagai pengganti lemak padat untuk beberapa resep cake, tekstur akan lebih berat, kecuali penggunaan gula dan telur ditambahkan pada resep cake tersebut. Yang kelima itu ada eggs atau telur. Telur mempunyai banyak fungsi di makanan yang dipanggang. Telur menambah rasa dan warna, memberikan kontribusi untuk struktur, memasukkan udara ketika diaduk-aduk, memberikan cairan, lemak, dan protein, dan lemak emulsi dengan bahan cair. Mengurangi atau menghilangkan kuning telur dapat mengakibatkan kurang halusnya hasil, dan mengurangi atau menghilangkan putih telur dapat menghasilkan volume berkurang. Yang keenam yaitu adalah sugar atau gula. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam gula. Yang pertama itu ada gula pasir, berbentuk seperti kristal halus dengan tekstur agak kasar. Gula pasir terbuat dari air tebu yang direbus hingga kental, kemudian dihaluskan hingga menjadi butiran gula. Nah, setelah itu ada gula kastor. Gula kastor sering dimanfaatkan sebagai campuran icing dan whipped cream untuk mempercantik tampilan kue. Yang ketiga itu ada brown sugar, berwarna coklat dengan tekstur yang agak basah dan lengket. Brown sugar memiliki wangi karamel yang khas. Yang terakhir yaitu ada gula bubuk atau icing sugar. Dalam pembuatannya, icing sugar ini sama seperti gula pasir, hingga dan dicampur dengan tepung jagung supaya bubuk gulanya tidak mudah menggumpal dan hasilnya tuh lebih kecil dibandingkan gula pasir. Ketujuh yaitu adalah coklat. Coklat berdasarkan tipe-tipenya dibagi menjadi dua, yaitu couverture dan cooking coklat.
Couverture adalah coklat yang bermutu tinggi karena mengandung manteca coklat yang tinggi. Sebaiknya disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Coklat ini sangat mudah mencair, akan tetapi tidak boleh dicairkan dengan suhu melebihi 43 derajat Celcius. Jika dipanaskan terlalu tinggi atau lebih dari 50 derajat Celcius, akan terjadi gumpalan pada milk couverture, sebab protein susunya hancur, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Couverture tidak boleh dipanaskan secara langsung karena mudah hangus. Untuk mencairkannya, dapat digunakan alat khusus pencair, yaitu bain-marie atau microwave. Yang kedua yaitu ada cooking coklat. Cooking coklat merupakan coklat yang dapat dicairkan pada suhu tinggi, melebihi 45 derajat Celcius, tanpa mengurangi cita rasa dan teksturnya. Coklat ini mudah membeku pada suhu ruang. Kegunaan coklat ini untuk isian, pelapis atau coating cake, dan membuat ganas. Bahan yang bahkan digunakan juga di dunia industri. Kita beralih ke alat-alat pastry. Alat-alat pastry yang akan saya terangkan kali ini yaitu ada measuring equipment, decorating equipment, baking equipment, heavy and electric equipment, sporting equipment, dan alat pemotong. Itu ada measuring equipment. Measuring equipment ini merupakan alat untuk mengukur suatu bahan. Yang pertama itu ada scale. Scale itu timbangan, dia ada yang besar dan ada yang kecil. Gunanya untuk menimbang bahan padat. Yang kedua itu ada measuring jug atau gelas ukur. Biasanya itu digunakan untuk mengukur bahan adonan cair seperti susu, air, dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada measuring spoon. Measuring spoon itu sama seperti measuring jug, tapi skalanya menggunakan ukuran sendok. Yang kedua itu ada decorating equipment atau peralatan khusus dekorasi. Peralatan ini contohnya seperti lazy Susan table. Lazy Susan table ini biasanya terbuat dari kayu, plastik, ataupun ada yang menggunakan stainless steel. Fungsinya yaitu untuk menempatkan cake yang akan dihias. Yang kedua itu ada scraper. Scraper ini biasanya terbuat dari kayu ataupun plastik dan juga ada yang stainless steel. Biasanya fungsinya itu untuk meratakan icing yang akan dihias ke cake tersebut. Yang ketiga yaitu ada palet. Biasanya terbuat dari stainless steel. Gunanya itu untuk mengoleskan buttercream pada kue. Yang ketiga itu ada baking equipment atau alat pemanggang seperti crepes pan. Crepes pan ini biasanya terbuat dari stainless steel dengan lapisan teflon. Biasanya dioperasikan secara manual di atas kompor. Fungsi dari crepes pan ini adalah untuk membuat produk crepes dan pancake. Yang kedua itu ada bread tin. Bread tin ini biasanya terbuat dari aluminium dan fungsinya itu wadah penampung adonan roti yang akan di-bake. Yang ketiga yaitu ada pemanggang waffle. Terbuat dari bahan stainless steel yang dilapisi dengan lapisan teflon. Pemanggang waffle ini juga dioperasikan secara manual dengan kompor dan ada juga yang menggunakan listrik. Kegunaannya itu untuk memanggang adonan butter yang beragi, yaitu adonan waffle. Adonan pemanggang waffle ini juga ada yang berbentuk kotak dan ada yang berbentuk bulat juga. Yang keempat itu ada heavy and electric equipment, yaitu alat berat dan alat yang menggunakan listrik. Yang pertama itu ada toaster. Toaster itu alat untuk memanggang roti. Yang kedua itu ada oven. Oven ini banyak sekali jenisnya dan ukurannya, mulai dari yang kecil hingga sampai yang besar. Dan ada yang menggunakan kompor dan ada yang menggunakan listrik. Kalau yang menggunakan kompor, dia hanya mengandalkan api dari api bawah saja, yaitu kompornya. Sedangkan yang menggunakan listrik, dia menggunakan api atas dan api bawah, sehingga matangnya tersebut matangnya akan cepat merata. Yang ketiga itu ada dough mixer. Dough mixer ini adukannya juga ada yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk whisk, dan ada yang berbentuk pedal. Yang spiral ini biasanya digunakan untuk dough yang agak lembek seperti roti. Dan yang whisk ini biasanya untuk yang cair-cair, dan yang pedal ini biasanya untuk dough tapi yang agak keras seperti cookies. Lanjut itu ada microwave. Microwave biasanya fungsinya untuk mencairkan coklat selain di bain-marie. Yang keempat itu ada sporting equipment atau alat pendukung. Yang pertama itu ada balon whisk. Biasanya
terbuat dari stainless steel. Dan kegunaannya itu untuk mengaduk adonan secara manual menggunakan tangan. Yang kedua itu ada flour shifter. Flour shifter biasanya terbuat dari stainless steel dan ada juga yang menggunakan plastik. Biasanya fungsinya ini untuk mengayak tepung atau bubuk lainnya agar dimasukkan ke adonan tidak menggumpal. Yang ketiga itu ada spatula. Spatula ini terbuat dari ada yang menggunakan rubber atau karet dan ada juga yang menggunakan plastik. Biasanya spatula ini untuk mengaduk adonan selain menggunakan mixer dan balon bis dan untuk memfolding adonan. Yang keempat itu ada saucepan. Biasanya terbuat dari stainless steel juga. Itu untuk membuat saus. Yang kelima ada fry pan. Biasanya terbuat dari stainless juga dan gunanya untuk menggoreng adonan. Terus selanjutnya ada cutting board. Cutting board ini biasanya ada yang sejenis kayu ataupun plastik dan gunanya untuk alas memotong bahan. Yang selanjutnya itu ada bowl. Bowl ini biasanya ada yang terbuat dari plastik ataupun stainless steel. Gunanya untuk mencampur bahan dan menyimpan bahan. Yang terakhir yaitu ada rolling pin. Rolling pin ini biasanya terbuat dari kayu ataupun ada yang menggunakan stainless steel juga. Gunanya untuk memipikan adonan atau menggiling adonan roti dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada alat pemotong. Yang pertama itu ada bread knife. Biasanya terbuat dari stainless steel dan handle atau pegangannya itu terbuat dari seperti semacam plastik. Gunanya itu untuk memotong roti. Yang kedua itu ada slicer knife. Slicer knife itu biasanya sama seperti bread knife, menggunakan stainless steel dan handle-nya menggunakan plastik juga. Gunanya itu untuk mengiris bahan. Yang ketiga itu ada grater atau parutan, terbuat dari stainless steel. Biasanya ini digunakan untuk memarut bahan-bahan seperti keju, kelapa, dan lainnya. Yang terakhir itu ada pizza cutter, terbuat dari bahan stainless steel dengan handle terbuat dari bahan plastik. Digunakan untuk memotong pizza agar lebih mudah.